Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Satu anugerah dan sukacita yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, langkah setiap langkah, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menuntun kita, memberkati kita. Terlebih mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersuka cita kalau pagi hari ini kita boleh berada dalam rumah Tuhan untuk kita boleh merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan berikan persembahan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik lewat kematiannya, kebangkitannya, dan kehidupannya sampai naik ke surga untuk memberikan pengharapan bagi setiap orang-orang yang percaya. Mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita menyembah Dia, kita puji Dia dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Segala pujian kami naikkan kepadamu Bapa. Sebab Kau Bapa yang sungguh baik. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami tinggikan Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Agung dan mulialah segala perbuatanmu Tuhan. Saat ini kami datang sujud di hadapanmu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari bersama-sama lebih lagi kita katakan agung dan mulialah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa, sungguh agung dan mulialah nama-Mu.
Nama di atas segala nama. Engkaulah Raja di atas segala raja. Sempurnalah segala perbuatan Tuhan. Engkau yang berkuasa atas surga dan bumi dan segenap seluruh yang ada Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Kau Tuhan. Amin. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allah yang maha ku sembah Kau Tuhan Yesus keselamatan. Tidak ada nama lain selain Kau Yesus. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku, ajaib Tuhan. Lebih dalam lagi kita sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan Allah yang besar. Ku sembah Kau Yesus, Yesus keselamatanku. Haleluya. Roh yang kudus, kekuatan hidupku, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Katakan bersama-sama. Kami sembah Kau Tuhan di dalam tata-Mu yang kudus. Karena kebesaran-Mu kami sembah Kau Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya keselamatan di dunia. Tidak ada nama lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan hidupku, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau. Sekali lagi katakan ku sembah Kau, sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Amin. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau mulia, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Haleluya. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan, kami sembah Kau. Hanya Yesus keselamatan hidupku, hanya Yesus kekuatan hidupku. Yesus, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Katakan dengan segenap hatimu, sembah Dia, tinggikan Dia. Dialah Allah juru selamat kita.
yang memberikan menjamin keselamatan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, inilah pengakuan setiap kami lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, sungguh Engkau Allah yang baik. Engkaulah satu-satunya yang memberikan keselamatan atas kehidupan setiap orang-orang yang percaya, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Sungguh agung segala perbuatan dan mulialah nama-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain di dalam kehidupan kami. Hanya ada satu nama, nama di atas segala nama. Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi pengharapan, kekuatan, dan juru selamat kami. Sungguh kami bangga, kami bahagia punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk kami Tuhan bersorak-sorai, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan mencurahkan Roh-Mu atas setiap umat yang ada di bumi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah pada pagi hari ke dalam kuat kuasa-Mu. Biar Allah Roh Kudus yang ambil alih seluruh akan acara demi acara yang ada di rumah-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap sidang jemaat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang pagi hari sudah berkumpul tempat ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir tempat ini. Engkau mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas setiap kami di dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah pagi hari ke dalam kuat kuasa-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan, satu sukacita yang indah kita boleh pagi hari kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Dan pagi hari ini dengan sukacita kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kita bersama-sama. Dan pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ibadah pagi ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita, anugerah Tuhan yang besar bagi kita, di mana menyiapkan tempat bagi kita bersama-sama kelak saat kita dipanggil Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Pada ibadah pagi ini kami sambut saudara di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Ada sukacita, amin. Semuanya bersukacita pagi hari ini, amin ya. Puji Tuhan. Yesus telah mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, dan Dia naik ke surga buat kita semuanya. Tanpa kematian, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita penuh dengan kesia-siaan. Berbahagialah, berbanggalah, dan bersukacita kalau kita punya Allah. Yang namanya siapa saudara? Namanya siapa? Mari bersama-sama kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, Dia bangkit bagi semuanya. Dialah satu-satunya juru selamat dunia yang naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Haleluya. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, penyelamatku, amin. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Allah kemenanganku, katakan Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Amin. Dia ada di dalam kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus namanya. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia Tuhan sungguh baik. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Yes. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Maka karena Dia mati bagiku, mari kita bangkit bersama-sama. Nyatakan kebaikan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Dia sungguh baik bagi kita. Katakan lebih sungguh-sungguh dengan penuh sukacita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dialah Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan sungguh-sungguh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 oh. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan, Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Yesus, haleluya. Katakan dengan segenap hatimu kebaikan Tuhan. Yes. Inilah Tuhan, ungkapan hati kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari katakan dengan sukacita. Hey.
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik banget. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, karena kebaikannya, karena kasih setianya. Dialah Tuhan yang ajaib, penyelamat, kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, bahkan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya, bagi setiap orang-orang yang percaya. Biarlah hari ini Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hai, mari lebih sukacita lagi. Terima kasih. Hari ini adalah harinya Tuhan, keselamatan. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas setiap umatnya di bumi. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan bila. Katakan hari ini harinya
kuasanya atas kita akan membangkitkan umat yang ada seluruh bumi dan percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat duduk kembali. Puji Tuhan, satu sukacita yang indah saat kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita. Dan lebih sukacita kita lagi. Kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Kami mohon dengan kasih setia Tuhan. Silakan singer dapat membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan pergi ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang takkan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia tidak melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku aku akan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbagailah setiap kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu petunjuk terang di dalam menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan lebih percaya di dalam pasal ini mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi kita semua, setiap orang-orang yang percaya. Satu adalah kita kehidupan orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita buka hati kita, pendengaran kita. Izinkanlah kuasa Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan di dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Bapa. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan lebih dalam lagi, Roh Kudus, Engkau hadir tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib akan terjadi. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mengarilah di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami. Kesehatan, kekuatan yang baru, di mana kami saat ini bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan untuk kami dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah pada pagi ini di mana kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan menjadi kekuatan iman bagi kami, sebagai kami anak-anak Tuhan, yang menyembah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu, Engkau menopang hamba-Mu, memberi hikmat pimpinan-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh dimengerti, dipahami, menjadi kekuatan iman bagi seluruh jemaat-Mu. Bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang hidup,
yang penuh berkat bagi kami, pertolongan-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya saat pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Kami beri judul tujuan kenaikan Tuhan Yesus di surga, di mana kita telah mengikuti kisah peristiwa besar yang terjadi, yang mengubahkan dunia ini sampai saat ini. Ya, di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menanggung dosa dunia. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan dunia, mengalahkan kematian, mengalahkan maut sekalipun. Dan akhirnya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ dia mengajar tentang hidup baru, yaitu hidup dengan iman dan memberikan amanat agungnya untuk setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Tuhan. Setelah ia naik ke surga, ia berjanji akan datang kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sangat amat penting sekali bagi kita sebagai umat Tuhan. Adalah janji kedatangannya yang kembali ke dunia ini dengan segala kemuliaannya. Maka dikatakan di dalam pembacaan tadi, Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah suatu pengharapan yang pasti, masa depan yang pasti kita alami bersama-sama. Semua orang percaya dikumpulkan oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal, hidup dengan abadi. Ya. Saudaraku, saat Tuhan Yesus naik ke surga itu, murid-murid itu sangat takut ya, akan apa yang akan dihadapi karena Yesus sudah tidak bersama-sama dengan dia. Maka Yesus menguatkan hati mereka supaya mereka percaya akan janji Allah bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ya. Dan Tuhan mengumpulkan umatnya di sana nantinya. Ya. Dalam ayat yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu. Ini yang disampaikan kepada murid-muridnya. Supaya mereka kuat dalam iman, dalam menghadapi walaupun mereka sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ yang telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah maksud kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah untuk menyediakan tempat bagi umatnya, bagi kita semuanya, untuk tinggal tetap hidup kekal, hidup abadi di surga kelak. Ya.
Dan ia akan datang kembali untuk menjemput kita bersama-sama dengan dia selamanya. Yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita bersama-sama. Bukan dia mengutus malaikatnya, bukan, tetapi Yesus sendiri. Ya, jelas dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang 4, saudara buka 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri ya, akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hidup ini adalah hidup mempersiapkan diri kita untuk hidup kekal di surga. Oleh sebab itu, tentunya kita akan menyiapkan diri sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya saat Tuhan datang yang kedua kali, semuanya terangkat ke surga. Tidak ada yang tertinggal. Ya. Itu supaya saudara pahami sepenuhnya. Ya, saudara. Dalam hal yang demikian memang banyak orang Kristen, tidak hanya sedikit, banyak orang Kristen tidak mengerti tentang hal yang demikian ini. Ya. Makanya kita harus belajar dengan sungguhnya tentang firman Tuhan ini. Karena kehidupan kita itu dari firman Tuhan itu yang akan menuntun kita, memberi penjelasan kepada kita, untuk kita mengerti akan rencana kehendak Tuhan yang baik. Ya. Di sini ada murid Tuhan yang bertanya kepada Tuhan seperti Thomas. Coba kita buka di dalam kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Di sini Thomas seorang murid yang jujur sebenarnya. Tapi banyak orang memprediksi Thomas ini orang yang kurang beriman. Sebenarnya murid yang jujur, sebenarnya kita harus demikian. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita bertanya daripada kita tidak mengerti, tidak bertanya, pura-pura kita mengerti, tapi sebenarnya kita tidak mengerti, kita akan tersesat dengan hal itu. Lebih baik kita bertanya. Makanya kita mengadakan sekolah minggu bagaimana kita dapat berdiskusi tentang firman Tuhan. Supaya kita paham apa maksud Tuhan, apa maksud firman Tuhan itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Ya. Thomas ini orang yang sungguh-sungguh bahwa dia jujur, mengaku bahwa dia tidak tahu kemana Yesus akan pergi. Maka ia berkata kepada Yesus, bagaimana kami tahu jalan ke situ. Ya, pada ayat yang kelima dikatakan kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Lalu Yesus menjawab dengan jelas dalam ayat yang ke-6, ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Nah, inilah jalan yang utama, jalan yang sebenarnya hanya satu jalan, tidak ada jalan yang lain untuk kita dapat naik ke surga. Tidak ada jalan lain, ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada lagi satu pertanyaan yang dikatakan oleh Filipus, ini mewakili kita semua. Ya, ditanyakan oleh Filipus pada ayat yang ke-8. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Pertanyaan yang kelihatannya mudah tapi juga sulit juga. Bagaimana saudara kita dapat mengerti Bapa di surga. Ya. Saya pernah saat mengikuti KPW, saya mengajar KPW di daerah Pringgodani situ ya, dulu ada di situ. Ya, di situ ada seorang ibu muda yang bukan dari gereja kita, dari luar, memang dari KPW, dari gereja luar, silakan boleh ikut semuanya. Tetapi yang melayani dari kita sendiri. Waktu itu dia berkata kepada saya, pendeta, saya barusan dibaptis. Saya katakan puji Tuhan. Tetapi pendeta, saya bingung. Setelah dibaptis ada yang bertanya kepada saya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Saya tidak bisa menjawab, bingung saya. Ya. Nah, ini banyak orang Kristen yang demikian ini. Walaupun dia sudah dibaptis, walaupun dia sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, masuk keluar gereja, bahkan banyak gereja yang dimasuki, tetapi dia tidak mengerti Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan atau manusia? Ini yang perlu kita pahami. Kita harus mengerti siapa Yesus, siapa Allah Tritunggal. Sehingga kita tidak keliru saat kita mengikut Dia, saat kita menyembah, saat kita melayani, saat kita berdoa, saat kita mengharapkan janji-janjinya. Itu yang harus kita mengerti. Kalau saudara tidak mengerti, saudara tidak akan mendapatkan semuanya. Oleh sebab itu di sini diadakan, kalau menjadi anggota gereja sini harus mengikuti kelas pendasaran iman, ya. Ya, sebelum dibaptis mereka harus mengerti di mana saya mengajarkan tentang Tritunggal itu apa, Yesus itu siapa, Bapa itu siapa, Roh Kudus. Saya jelaskan semuanya. Saya menjelaskan tentang masalah dosa, masalah pertobatan, itu bagaimana dosa itu apa, baptisan itu apa, sehingga mengerti dengan jelas. Ya, seluruh orang Kristen harus mengerti tentang hal-hal yang demikian ini. Ya. Apa kata Yesus kepada Thomas ini? Thomas ini mewakili kita semua, mewakili orang-orang Kristen yang sok tahu, ya, padahal tidak tahu seperti Filipus ini. Yesus mengatakan, ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Coba perhatikan ini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat yang 10, tidak percayalah engkau bahwa aku, kata Yesus, di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri dari diriku sendiri. Ya. Tetapi yang diam di dalam aku, yaitu siapa? Bapa yang ada di dalam Yesus.
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dalam penjelasan ini, saya ulang lagi ya, ayat yang ke-9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat yang ke-10, ya, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ayat yang ke-11, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Diulang lagi. Ini menjelaskan yang berarti Bapa dengan Yesus itu adalah satu. Jangan saudara-saudara menganggap bahwa Yesus itu anak biologis dari Bapa. Bukan. Itu yang namanya Tritunggal. Ya, Bapa, Anak, dan Roh itu satu. Tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Kita harus memahami dengan hal ini. Ya. Yesus ya Bapa itu, Bapa ya Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, saudara coba buka lihat di situ. Ya. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Perhatikan di situ. Pada mulanya adalah firman. Semua belum ada itu adalah firman yang ada. Kalau dalam Kejadian pada mulanya adalah Allah. Loh, Kejadian pada mulanya Allah. Yohanes mengatakan pada mulanya firman. Ya memang demikian. Allah itu bersama-sama dengan firman, maka di sini dijelaskan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang ketinggalan. Sama-sama dengan Allah. Ya. Bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah, perhatikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Ini yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia yang berarti Allah itu telah menjadi manusia. Ya. Berarti firman dan Allah itu sama. Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah namanya Tritunggal, Allah yang esa tetapi tiga pribadi. Yang kita harus mengerti, mengetahui. Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, kepada dunia, maka dikaruniakannya itu Yesus. Untuk menyelamatkan kita semuanya, tujuannya begitu. Karena saudara memahami hal yang demikian ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Bapa yang Yesus itu adalah satu. Bersama dengan Roh Kudus adalah satu, tidak ada bedanya. Satu. Ya. Hanya tugasnya itu tidak apa namanya, tugasnya itu ya, kalau Yesus itu tugasnya memberi firman, karena firman itu menjadi manusia. Ya, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itulah yang akan menggantikan untuk menyertai kita semuanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak ada, di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui tentang jalan kebenaran dan hidup. Tidak. Hanya itu saja.
tetapi melainkan Yesus sendirilah jalan itu. Yesus sendirilah jalan itu, sehingga yang tidak melalui Yesus tidak akan sampai ke surga, karena jalan ke surga itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, dialah satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Ya, satu-satunya kebenaran Allah, satu-satunya kebenaran hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu hanya Yesuslah, dia sendirilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Ya. Oleh sebab itu kekristenan itu lebih unggul daripada yang lainnya. Tidak ada yang seperti Yesus. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada surga, kalau tidak melalui Yesus. Itu Yesus mengatakan demikian. Tidak ada yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Ini dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang harus kita pegang teguh, bahwa kita orang yang sudah dibenarkan, ya, orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Kita harus pertahankan hidup di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang tidak mengerti tentang hidup. Ya, banyak sekali tentang itu. Oleh sebab itu, pentingnya ada satu pertobatan. Kalau orang tidak bertobat di dalam Kristus, tidak akan mengerti tentang hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sebenarnya. Bahwa firman Tuhan itu adalah jalan untuk hidup yang benar, hidup yang disiapkan oleh Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan Yesus sendiri akan menerangkan bagaimana hidup yang sebenarnya. Itulah rahasia hidup kehidupan. Makanya saudara, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Saudara perhatikan ayat ini. Lalu ia yang dimaksudkan adalah Yesus, ya, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau bukan Yesus yang membuka pikiran orang itu tidak akan mengerti akan kitab suci. Saudara boleh membuka YouTube ataupun Facebook di mana perdebatan antara orang-orang di luar Yesus dengan orang Kristen. Mereka tidak mengerti tentang firman Allah, tentang hidup ini. Karena pikiran mereka tidak dibuka oleh Tuhan Yesus. Ya. Hanya orang yang bertobat kepada Yesus yang dengan sungguh-sungguh, dia baru dibukakan pikiran mereka oleh Tuhan. Sehingga orang yang demikian mengerti akan firman Allah. Di dalam firman Allah itulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, jangan harap mengerti akan arti hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Kalau saudara ingin mengerti jalan hidup yang sebenarnya, hidup yang bahagia, hidup yang sukacita, damai sejahtera yang diberikan oleh dan siapkan oleh Allah adalah ada di dalam firman ini.
Kalau saudara berjalan sesuai dengan firman ini, saudara akan mengalami kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sukacita, kehidupan dengan kekuatan, dengan damai sejahtera. Tapi kalau saudara melanggar firman Tuhan, semua saudara akan tersesat. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di mana pertobatan dengan demikian, pada intinya pertobatan itu adalah pembukaan hidup baru, mengerti arti hidup dari firman Tuhan ini. Karena di situ kita bertobat, Yesus membuka pikiran kita, pikiran yang baru, pikiran yang dirancangkan, yang dikehendaki Tuhan bagi kita semuanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, agama Kristen itu bukan hanya suatu filsafat yang dibuat oleh manusia. Iya, bukan itu, tetapi melainkan kekristenan adalah hidup baru yang datang dari Tuhan. Ciptaan baru, Tuhan menciptakan hidup yang baru, yang dari Tuhan. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yang berdosa, yang menyesatkan, yang mati, semuanya itu hilang. Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru di dalam Yesus itu sudah datang. Inilah orang yang bertobat. Kekristenan itu demikian. Ada perubahan hidup yang signifikan. Ya. Dari kematian, kesesatan, tidak mengerti, diperbarui di dalam Kristus. Itu agama Kristen itu demikian, saudara. Ya. Bukan seperti yang lainnya. Buatan manusia, rancangan manusia, tidak saudara. Itulah kekristenan bagi kita semuanya. Karena tanpa jalan itu orang tidak akan sampai mengalami hidup yang abadi, hidup yang kekal di surga. Tanpa Yesus, orang tidak akan memiliki pengetahuan yang benar. Dan tanpa Yesus orang tidak akan memiliki kelimpahan di dalam hidup. Karena hanya Yesus jalan menuju yang ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan Yesus ya, itu menunjukkan turunnya Roh Kudus. Kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Di dalam ayat yang ke-15. Saya bacakan sampai ayat yang ke-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Sudah sampai di situ. Ya. Perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam Kristus, ya,
itu setelah Yesus naik ke surga seperti ini tidak bersama-sama kita, Roh Kudus ya, yang akan masuk di dalam kita menggantikan Yesus untuk menuntun, membimbing perjalanan hidup kita, memberi kekuatan kepada kita tatkala kita berbeban berat, ya, menghibur kita tatkala kita duka, semua dikerjakan oleh Roh Kudus kalau kita masih mempunyai pengharapan kepada Yesus. Kalau kita masih mengasihi Yesus, itu Roh Kudus akan bekerja. Ayat 17, jadi kita lanjutkan. Dunia tidak menerima dia, ya dosa tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dan mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Yesus ada di luar bersama murid-muridnya saat itu, Roh Kudus yang turun, yang diberikan kepada dunia ini, kepada orang-orang percaya, diam di dalam kita. Ialah yang mengusir, menggantikan dosa yang ada dalam kita, digantikan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita dituntun, dibimbing, diberi kekuatan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, maka dikatakan di sini dalam ayat 14, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Jadi kita tidak sendirian, saudara. Yang sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita mengasihi Tuhan. Arti mengasihi Tuhan itu adalah seturut dengan firman-Nya. Kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan itu tandanya kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Di situ kita dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan masalah apapun Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Dan sampai Ia memberikan jalan keluar untuk kita menang atas masalah itu. Ketika duka dia menjadi penghibur bagi kita, sehingga kita tidak berlarut-larut kedukaan itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Ya. Saudaraku, dalam hidup orang percaya, kita semuanya, Roh Kudus akan memimpin perjalanan hidup kita. Dan bahkan kalau kemarin saya jelaskan di dalam ayat Yohanes pasal 16 itu, selain menuntun hidup kita, Dia akan memberikan pengertian kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Ya. Oleh sebab itu sering saya katakan sebelum saudara melakukan pekerjaan semuanya, kalau sakit mau berobat itu saudara berdoa dulu. Supaya ditunjukkan oleh Tuhan melalui pengertian perasaan saudara, hati saudara, kemana saudara harus pergi. Entah itu saudara hanya pergi membeli obat di warung, atau ke dokter, atau ke rumah sakit. Kalau saudara berdoa dulu, Tuhan akan menunjukkan di situ. Dalam pasal 16, ayat yang ke-13, dikatakan di sini, tetapi apabila Ia datang Roh Kudus itu, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi dengan segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ada pimpinan, ya. Ada penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus ini. Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus kepada kita orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan itu demikian. Kemudian, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Kalau orang sering mengatakan indera keenam, tetapi kita melalui Roh Kudus akan membisikkan kepada kita, menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Itu yang namanya kita diberi hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak salah, tidak keliru, karena itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita dalam hidup ini sungguh-sungguh bertobat. Ini yang saya tekankan kepada saudara. Sungguh-sungguh kita bertobat. Kita jangan berjalan dengan kemampuan pikiran kita sendiri tanpa kita berdoa kepada Tuhan. Jangan kita melanggar firman Tuhan sedikit pun. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Ya. Sambil menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita hidup dengan iman yang teguh. Ya, dengan iman yang teguh. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, serta berpengharapan kepada Kristus. Dengan inilah pasti Roh Kudus akan memimpin kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Ya. Baik di dalam hidup ini sampai Tuhan memanggil kita kekal abadi di surga, sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari di mana kami memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus di surga, menyiapkan tempat bagi kami. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, di mana kami hidup saat ini harus sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan. Karena Engkaulah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan yang menuju kepada kekekalan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu ini, supaya jemaat-Mu seluruhnya menjadi bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Mengerti akan kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna. Sehingga hidup mereka hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dituntun oleh, dibimbing oleh Tuhan. Ya. Hidup dengan perlindungan Tuhan. Jalan yang benar mereka tempuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ini dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan, kita responi dengan pujian. Di rumah Bapakku banyak tempat.
kami serahkan kepada WL yang akan melanjutkan ibadah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, sungguh luar biasa firman Tuhan ini belum menjadi berkat bagi kita semuanya. Saat ini tibalah saat kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Mari mohon siapkan persembahan keuangan kita yang akan kita berikan kepada Tuhan. Dan saya mau dengan kasih setia Tuhan untuk yang bertugas dapat mempersiapkan diri di tempat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berikan yang terbaik pada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa selalu di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Syukur. Kami persilakan yang bertugas persembahan dapat mengedarkan kantong kolekta. Bapak Ibu, kita berikan persembahan yang terbaik. Kantong hitam untuk persembahan perpuluhan, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan persembahan yang lain. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
Mari kita akan persembahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang mengasihi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu, yaitu sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bila kami boleh mau kembalikan Tuhan setiap korban syukur ini kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan tulus hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap rupiah yang sudah kami kumpulkan pagi hari ini, dan Engkau sucikan dan kuduskan sehingga Engkau layakkan untuk boleh menjadi alat pelebaran kerajaan surga, terutama di tempat-Mu, di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberkati, memberikan dengan sukacita dan tulus hati. Kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya, setelah kita berpersembahan, selanjutnya akan ada pengumuman gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nanti berdoa, mari kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama, mengingatkan ibadah minggu besok tanggal 21 Mei 2023 dilaksanakan seperti semula ya, dengan 3 kali ibadah. Besok ada tukar mimbar, dan di gereja kita di dalam ibadah yang kedua akan dilayani oleh Pendeta Suntoko Prastio STH dari Gereja Baptis Indonesia Sedangguo. Besok Minggu saya melayani di Gereja Baptis Kedu Ungaran. Yang kedua, bagi peserta kelas keanggotaan, khususnya yang belum mengikuti kelas secara lengkap 5 kali pertemuan, hari Minggu setelah ibadah pertama jam 8 dimohon dengan sangat dapat berkumpul di ruang serbaguna untuk mengikuti kelas melengkapi dari pelajaran yang belum Bapak Ibu Saudara ikuti bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Yang ketiga, mengajak jemaat untuk bergabung dalam sekolah minggu semua kelompok usia, dari Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, remaja dan dewasa pria maupun wanita, setiap hari Minggu jam 8. Mari Bapak Ibu Saudara, luangkan waktu, siapkan waktu ya untuk bersama-sama bertumbuh di dalam sekolah minggu dengan mendalami kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan, mengundang jemaat untuk hadir dalam seminar dan KKR keluarga pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023. Mulai jam 15.30 di gereja ya. Dengan pembagian waktu sebagai berikut, jam 15.30 sampai 16.45 itu seminar untuk PBI dan WBI, pembicaranya Ibu Deni Ratnawati, Sarjana Psikologi. Kemudian nanti jam 16.45 sampai 16.55 ada coffee break. Selanjutnya jam 17 sampai 18.30 itu KKR umum bersama Pendeta Petrus Setia Dharma dari GIA Pringgading. Kemudian jam 18.30 sampai jam 19 kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam makan bersama. Itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kelima, yang terakhir, setelah ibadah yang pertama hari ini, nanti jam 8, mohon semua guru sekolah minggu dapat berkumpul di ruang serbaguna. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan mari kita akan berdiri,
Kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kehidupan kami. Betapa kehidupan kami, kehidupan yang luar biasa diberkati Tuhan. Karena ada penyertaan Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, dalam hidup kami, yang senantiasa menuntun di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu biarlah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, dalam pengiringan kami kepadamu, kami berdiri teguh, beriman kokoh kuat di dalam Kristus Yesus. Engkau yang memberkati hamba-Mu, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memakai hamba-Mu, Bapak Gembala kami, dengan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, kasih Tuhan yang terus mengalir dan melimpah di dalam seluruh kehidupan Bapak Gembala kami. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini yang kami bersama-sama mengikuti ibadah, memperingati kenaikan-Mu ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur bila Engkau terus Tuhan Yesus menjamah memberkati umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, supaya kami boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami senantiasa ya Tuhan Yesus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan kami terus bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang memberkati seluruh kehidupan umat-Mu, dalam membangun rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, bisnis, jualan, segala apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau melimpahkan segala berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat secara rohani. Terima kasih, diberkati ya Tuhan Yesus untuk anak-anak muda, supaya terus bertumbuh sebagai generasi penerus, menjadi anak-anak muda yang kuat, yang tangguh, yang tahan uji, menjadi anak-anak muda, anak-anak masa depan. Diberkati dalam studi, diberkati juga dalam pekerjaan, diberkati untuk masa depan mereka, di dalam mereka mengarungi kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, untuk gereja-Mu dengan segala pergumulannya, Tuhan juga memberkati. Demikian juga untuk para pemimpin kami, Bapak Gembala sidang kami, juga para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, diberkati semuanya, supaya kami bersinergi untuk kami boleh melayani Tuhan, bersatu hati bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Diberkati juga ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Setiap jemaat-Mu yang sakit, Engkau menolong mereka. Kami ingat, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menolong memberkati untuk Dija, untuk Gavi yang saat ini dirawat di rumah sakit, Engkau yang menjamah sehingga pulih sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk anak Ata, hamba berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, hamba berdoa untuk Bapak Mek, hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Yeskel Sunardi, hamba berdoa menyerahkan untuk Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel. Kalau ada di antara kami yang saat ini sakit, yang merindukan jamahan-Mu, Engkau yang menolong ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami diberikan kesembuhan pemulihan, melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib, jamahan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih. Hamba menyerahkan bangsa dan negara kami, Engkau yang melingkupi, menyertai, memberkati, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai, terkendali karena kami percaya Engkau yang berotoritas di tengah-tengah negeri kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, juga daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada diberkati, hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik,
karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menolong, memberkati, menuntun setiap langkah hidup kami. Jauhkan dari segala yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus dalam Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun, membimbing jalan hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang